Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan, kembali lagi bersama saya Ivan Mamahit. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Moko Ginta, di mana dia menjabarkan atau berargumentasi tentang Yesus hanya seorang nabi. Dan kita akan memperhatikan baik-baik videonya berikut ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi saudara-saudara kita yang Kristen. Pada kesempatan ini saya tidak menjawab berdasarkan pendapat saya. Pada kesempatan ini kan temanya membuktikan Yesus itu Tuhan atau Allah. Pihak sana membuktikan dia Tuhan dan Allah, pihak kami tentu bukan. Dan untuk menjawab ini, saya minta tolong Yesus yang jawab. Saya tidak mau menjawab, saya minta tolong Yesus yang jawab. Jadi, supaya saya tidak dipersalahkan, saya minta tolong Yesus yang jawab. Apakah dia Allah atau Tuhan atau bukan? Lihat, Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita lihat. 4 Injil semua saya kutip. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, pembuka. Seorang nabi. Dia ngaku seorang nabi. Dia seorang nabi. Nabi coba 4 Injil. Saya aminkan. Semua umat Islam menjadikan Yesus nabi. Mau tunduk taat ikut Yesus? Jadikan beliau nabi. Yesus nggak mungkin bohong. Nggak mungkin. Yesus itu Nabi Isa. Salah seorang nabi yang sangat kami muliakan. Kita lihat, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munzir, bahwa Yesus mengaku dengan jujur, Allah itu satu-satunya. Dan dia hanya diutus. Ini Alkitab sampai versi 3. Kamu lihat versi Alkitab di Indonesia, mungkin saya yang terbanyak. Sekian ratus tahun saya punya. Ya. Lihat, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus yang ngomong ini. Ikut, tunduk, taat. Saya lebih percaya kepada Yesus. Kata Yesus, Allah itu satu-satunya. Dan dia hanya diutus. Saya lebih percaya kepada Yesus ketimbang Pak Pendeta. Kesaksian Yesus itu lebih dapat dipercaya. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku adil, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Ya. Segala firman itu bukannya Yesus. Firman itu kun, katakan, kalam Allah. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kan Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Yang ngomong Yesus sendiri kok. Masa kita mau bantah? Kalau bantah jangan bantah saya ya. Bantah sama Yesus. Saya hanya meminjam ucapan Yesus. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan. Tapi Yesus bukan Tuhan. Mudah, simpel. Oke, saya akan memberikan tanggapan kenapa Yesus selalu berkata bahwa dia adalah seorang nabi atau seorang utusan. Sebenarnya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi
karena dalam posisinya sebagai manusia, dia ada di dunia pada waktu itu, sehingga dia memperkenalkan dirinya sebagai nabi. Itu bukan berarti ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai nabi, terus menghilangkan ketuhanannya Yesus. Memang banyak sekali ayat menjelaskan bahwa Yesus ataupun orang-orang pada waktu itu berkata dia sebagai nabi, karena dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah, pastilah kita ketahui bahwa dia akan disebut sebagai nabi, utusan, atau pembawa pesan. Nah, kenapa Yesus sering berkata sebagai nabi? Pada zaman itu, apabila Yesus berkata, "Aku adalah Allah dan sembahlah aku," seperti yang disampaikan oleh beberapa ustadz yang terkenal di dunia, bahkan mereka ingin supaya ada statement yang keluar dari Yesus bahwa "Aku adalah Allah dan sembahlah aku," maka mereka akan pindah agama langsung atau percaya kepada Yesus. Nah, sebenarnya kenapa Yesus tidak mau berkata "Akulah Allah dan sembahlah aku"? Karena pada zaman itu bangsa Israel atau orang Yahudi, mereka sudah menerima ajaran dari Allah itu sendiri. Dalam perjanjian lama kita ketahui bahwa Allah itu Esa. Jadi sudah pasti mereka mengetahui bahwa hanya ada satu Allah. Dan kalau ada seorang manusia yang menyatakan dirinya sebagai Allah, otomatis bangsa atau orang-orang pada waktu itu akan sangat marah dan mereka akan membunuh Yesus dan melakukan lempar batu dan sebagainya. Karena apa? Itu sudah menghujat Allah. Makanya pendekatan Yesus pada waktu itu, dia datang di dunia ini sebagai seorang utusan atau nabi, dan sering dia mengatakan Son of God atau anak Allah, karena itu adalah pendekatan Yesus. Baik, kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-43. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ayat 37, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam." Ayat yang lainnya juga kita lihat, Yohanes 8 ayat 57 sampai 59, dikatakan, "Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, 'Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham.' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada.' Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah." Jadi Yesus berkata seperti ini saja, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada." Itu pun mereka sudah mau membunuh Yesus. Padahal memang ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Tapi mereka malah ingin melempari dia dengan batu. Makanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau Tuhan, tetapi dia pada konteks ini dia seakan-akan seperti nabi supaya orang bisa mengenal dia dan dia bisa menyelesaikan visi untuk datang ke dunia menebus dosa manusia. Sehingga yang paling cocok adalah dia dikenal orang sebagai nabi. Selanjutnya ayatnya yang ke Yohanes 10 ayatnya yang ke-30 sampai 39. "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus.
Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Jadi jelas sekali di sana bahwa Yesus menjelaskan tentang kesatuan Dia dengan Allah atau dengan Bapa. Tetapi mereka juga tidak mau percaya dan mereka malah berkata bahwa Dia menghujat. Nah, inilah pandangan-pandangan sampai saat ini orang merasa bahwa Yesus menghujat Allah atau menyamakan diri dengan Allah, padahal Dia adalah Allah sendiri. Alasan yang kedua adalah Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya supaya mereka bisa melanjutkan visi daripada Yesus di dunia ini. Makanya ketika Yesus merekrut murid-muridnya pada waktu itu, Dia mengajarkan mereka banyak hal tentang kerajaan Allah. Dan mereka mulai mengetahui satu persatu bahwa Yesus itu ternyata bukan hanya sekedar nabi, tetapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Atau yang mereka kenal Dia sebagai anak Allah yang hidup. Nah, kita harus percaya dan kita harus yakini bahwa dengan mengenal Yesus itu, kita tidak boleh hanya mengutip ayat beberapa saja. Misalnya Yesus berkata sebagai nabi. Itu kalau saudara ketik di Google atau Concordance, saudara cari, pasti muncul Yesus adalah nabi banyak sekali. Tetapi bukan berarti Yesus hanya sekedar nabi, karena banyak juga ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, dan Yesus itu anak Allah. Untuk mengenal Yesus lebih dalam atau siapa itu Yesus, kita harus mencari tahu dari orang terdekat Yesus pada waktu itu, yaitu murid-muridnya. Siapa saja? Ada 3 kali Yesus menyampaikan tentang dirinya, dan itu disampaikan juga atau disaksikan juga oleh 3 orang murid ini. Dan itu merupakan kesaksian yang paling luar biasa yang menyaksikan tentang keilahian Yesus itu sendiri. Yang pertama, pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Baik, kita akan lihat pengakuan Petrus mulai dari ayatnya yang ke-13. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini adalah pengakuan Petrus. Yang kedua adalah percakapan dengan Filipus di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 11. Selanjutnya kita lihat percakapan dengan Filipus, Yohanes 14 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Amin. Dan yang ketiga adalah pengakuan Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Pengakuan Thomas, Yohanes 20 ayatnya yang ke-27 sampai 29. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya. Nah, dari ketiga murid ini, sumber berita yang paling terdekat, yang paling akurat dari murid-murid ini, nah kita bisa mengetahui siapa sebenarnya Yesus itu. Oleh sebab itu, biarlah kita mengerti dan memahami tentang keilahian Yesus. Alasan yang ketiga, kenapa Yesus bukan sekedar nabi atau seorang nabi, tetapi Yesus itu adalah Allah atau pribadi kedua dari Trinitas atau Tritunggal, adalah karena Yesus berasal dari sorga atau turun langsung dari sorga. Yohanes 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24 berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, Yesus itulah Tuhan itu sendiri atau Allah." Yang kedua adalah Yesus itu dikatakan Yesus itu adalah satu dengan Allah itu sendiri. Dia adalah sama dengan Allah itu sendiri. Oke. Matius 28 ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kalau kita baca di dalam bahasa Yunani, dikatakan di sana, "Poreutentes oun mateteusate panta ta etne
baptisontes autos eis to onoma tou patros kai tou huio kai tou hagio pneumatos. Kalau di sini dikatakan ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang mau kita singgung di sini adalah onoma. Onoma ini adalah bentuk single atau singular. Jadi nama ini bukan nama plural atau nama jamak, tetapi ini nama singular. Nah, nama single atau tunggal berarti dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu berbicara mereka itu satu kesatuan karena ada pakai kata onoma. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa ternyata Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu adalah Tritunggal, satu kesatuan. Jadi ini sangat jelas sekali karena ada kata ini, onoma. Jadi biar kita bisa perhatikan di situ bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia atau seorang nabi, tetapi dia adalah Allah itu sendiri, atau yang kita kenal dia sebagai Son of God, Anak Allah, bagian daripada Trinitas atau Tritunggal. Jadi karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini dalam nama ini dia pakai di bahasa Yunani tadi, nama ini adalah onoma. Nah, onoma ini adalah bentuk tunggal atau singular. Jadi dia berarti ini adalah satu kesatuan. Sedangkan kalau kita mau lihat pluralnya atau jamaknya, kita bisa bandingkan di Matius 10 ayatnya yang kedua. Inilah nama ke-12 rasul itu. Nah, di dalam bahasa Yunaninya dia menggunakan kata onomata. Jadi bukan cuma onoma, tapi onomata. Ini berbicara plural atau jamak. Makanya murid-muridnya tadi, inilah nama, ini bentuk plural, sehingga dia menjelaskan ke-12 rasul. Simon, Petrus, Andreas, dan lain-lain. Sedangkan Matius, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini dia pakai tunggal. Jadi di situ kita ketahui bahwa ini onoma, sedangkan yang tadi onomata. Berarti bedanya singular atau single dan ini plural atau jamak. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa Tritunggal atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah satu. Dan kita menggenapi firman Tuhan bahwa Allah itu esa, tetapi tiga pribadi. Mereka itu satu, hakikat, tetapi tiga pribadi. Dan yang ketiga adalah Yesus itu bukan hanya sekedar nabi biasa. Karena di Alkitab juga mencatat bahwa Yesus itu di atas atau lebih dari seorang nabi. Selanjutnya kita akan baca Matius 12 ayat 41 sampai 42. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini, yaitu Yesus, lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya
yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi nabi-nabi yang terdahulu itu mereka yang disampaikan Yesus, tetapi mereka hanya sekedar nabi. Yesus lebih daripada sekedar mereka tadi, yang itu nabi-nabi tadi. Yesus itu adalah lebih dari Yunus dan lebih dari Salomo. Artinya Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi melebihi nabi. Oke, jadi itulah ketiga alasan kenapa Yesus itu bukan hanya sekedar nabi atau seorang nabi, tetapi Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Dia itu yang kita yakini adalah pribadi kedua dari Tritunggal atau Trinitas. Sehingga pada kesempatan kali ini bisa memberikan pengertian kepada kita semua dan kita lebih memahami bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi dia lebih daripada nabi, atau dia yang kita kenal sebagai Tuhan itu sendiri. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.